سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bimaji'i syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah muhayyul lisha'imina bil ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sabilit tuqa wat taba'udi anil isyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'ihi alladhina jahadu fi sabilillahi linnaili sa'adati bil jannati wa salamati minan niran. Amma ba'du, faya ibadallah ufikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala fa ahasibtum annama khalaqnakum abatha wa antum ilaina la turja'un. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang sangat dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya yang mulia. Selaku penceramah, saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian. Mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Amin. Hari ini kita dihadapkan 3 momentum penting, yaitu terkait Hari Pendidikan Nasional, datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, dan mewabahnya pandemik virus corona atau COVID-19 yang belum selesai sampai hari ini. Meski sudah beberapa bulan kita melewati, yang secara nasional membawa dampak dan di berbagai lini, sampai akhirnya masjid-masjid dan musola ditutup sementara untuk kegiatan peribadahan Kamis kemaslahatan yang lebih besar, yakni keselamatan kaum muslimin dan muslimat. Sementara umat muslim menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing. Hanya beberapa masjid dan musola yang aktivitas peribadatan itu pun bagi yang wilayahnya berada di zona hijau. Sehingga bagi kaum muslimin tahun ini adalah tahun yang benar-benar banyak ujian. Maka sangat perlu kita kembali mencermati fadilah di balik puasa Ramadan, menilik pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita dapat mengambil hikmah dari momentum yang sedang kita hadapi. Diperoleh oleh kitab Al-Fiqh Al-Islamik wal Adilatu karya Wahbah Az-Zuhaili, disebutkan bahwa nilai-nilai ibadah puasa dapat diambil beberapa manfaat, yaitu 1. Puasa mendidik orang dengan sifat kesabaran agar dapat mengendalikan diri dari segala yang membatalkan puasa dan nilai pahala puasa yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya di atas nikmat yang diperoleh darinya. Jika dikaitkan dengan momentum yang kita hadapi saat ini, maka kesabaran benar-benar dibutuhkan atas musibah yang sedang menimpa kaum muslimin di Indonesia khususnya,
dan masyarakat dunia pada umumnya. Kemudian dalam dunia pendidikan, kesabaran pun harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena dampak pandemik ini berdampak pula di dunia pendidikan. Bahkan pemerintah sampai meliburkan siswa dan mahasiswa secara nasional, diganti dengan sistem pembelajaran daring atau online. Tentu saja model pembelajaran online ini bagi sebagian orang terasa asing. Lagi pula menuntut orang tua juga berperan aktif mengawasi putra-putrinya dalam belajar. Maka kesabaran sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Hanya Allah dengan pelatihan kesabaran selama berpuasa akan berdampak baik. Kesabaran akan menular di aspek kehidupan lainnya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 para hadirin. Yang kedua, orang-orang yang menunaikan puasa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang disyariatkan Islam secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan sikap jujur, percaya diri, tidak sombong dan berakhlak mulia. Kesadaran tentang pengawasan Allah sebagai orang yang berusaha memperoleh derajat muttaqin secara otomatis dapat menghilangkan sifat tercela yang pada akhirnya dapat menumbuhkan karakter. Jika dikaitkan dengan momentum yang kita hadapi saat ini, tentu masih relevan ketika akhlak dan perilaku mulia untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Mengingat Allah sudah memberikan peringatan dengan musibah besar yang menimpa negeri ini. Pendidikan karakter harus dikembangkan pada diri seorang muslim agar tidak ada kesombongan pada diri mereka. Mengingat kita melawan virus sebagai makhluk yang kecil saja tidak berdaya. Dan benar, apapun diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah ada tujuan dan hikmah ilahiyah yang agung di balik penciptaan tersebut. Karena kesia-siaan dan main-main itu bukan sifat Ar-Rahman. Perhatikan firman Allah tentang ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jelas disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 para hadirin yang sangat dimuliakan Allah. Yang ketiga, orang yang taat melaksanakan ibadah puasa akan kembangkan kepedulian sosial yang mendalam. Kami ulang para hadirin demi jelasnya yang ketiga ini. Orang yang taat melaksanakan ibadah puasa akan kembangkan kepedulian sosial yang mendalam. Dan selalu berpihak kepada kelompok du'afa atau fakir miskin. Kondisi semacam ini bermuara kepada penghayatan terhadap pengamalan ibadah puasa sebagai teladan sifat pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikaitkan dengan momentum yang kita hadapi saat ini, sedekah adalah solusi yang tepat untuk mereka yang membutuhkan. Kita ketahui
Kondisi masyarakat di sekitar kita tentu banyak yang membutuhkan bantuan kita sekarang ini. Apalagi di berbagai daerah diterapkan sistem lockdown. Suatu kondisi masyarakat tidak diperkenankan keluar rumah, yang tentu saja membawa dampak kesejahteraan mereka terganggu. Di samping itu, sedekah adalah sebagai bukti keimanan kita. Sebagaimana sebuah hadis, was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan atau bukti. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, para hadirin yang sangat dimuliakan Allah, pelaksanaan ibadah puasa dengan baik akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Manfaat ini berhubungan dengan kesabaran sebagai hakikat puasa sekaligus tujuan puasa agar memperoleh derajat muttaqin. Jika dikaitkan dengan momentum yang kita hadapi saat ini, di mana virus corona semakin menyebar, insya Allah dengan kita berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah semata, virus COVID-19 ini musnah dari bumi ini. Bagi yang sudah terjangkit, Allah Ta'ala segera menyembuhkannya dan mengangkat penyakitnya. Bagi yang terdeteksi, bagi yang terdeteksi dan terduga terkena virus corona 19 ini, semoga Allah segera menguatkan daya tahan tubuhnya sehingga mampu melawan virus ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, jika kita pahami dengan baik, maka nilai-nilai ibadah puasa sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili di atas dapat berimplikasi terhadap pendidikan berkarakter, karena dengan berpuasa dapat melatih diri dengan berbagai budi pekerti. Konsep Ki Hajar Dewantoro pada kondisi sekarang ini sangat layak untuk diterapkan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tidak tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakasa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Semoga dengan puasa kali ini menjadikan sebagai pendidik jiwa, pendidikan jiwa, membiasakan manusia mengalahkan hawa nafsu dan kita menjadi manusia yang kuat, yang sanggup mengatasi perasaan-perasaan hati yang saling mendorong berbuat salah, juga menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Amin. Demikian para hadirin jamaah sholat subuh yang sangat dimuliakan Allah, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.